Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya, general reading. Oke, dengan tema pesan dari malaikat penjagamu ya. Ini bisa resonate, bisa tidak ya, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa yang cocok begitu. Jadi anggap saja ini adalah referensi untukmu yang tidak harus kamu yakini 100% begitu ya. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan bagi kalian yang baru, saya MP ya. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Oke. Baiklah. Kartu pertama ada Four of Wands. Pesan malaikat penjagamu tentang kekuatan atau basic pondasi, tentang pondasi. Kamu harus memperkuat pondasimu ya. Ini mungkin kamu saat ini sedang banyak menghadapi challenge, banyak menghadapi tantangan kehidupan, banyak menghadapi ujian. Jadi perkuat pondasimu ya. Pondasi ini artinya mungkin keyakinanmu ya. Jangan mudah terbawa oleh sesuatu hal begitu ya di luar dirimu. Kamu harus tetap berpegang teguh pada dirimu sendiri, karena yang lain selain dari dirimu sendiri, mereka hanyalah referensi untukmu. Semuanya akan kembali kepada dirimu. Kamu perlu menyaringnya dengan batinmu, begitu ya. Oke, ini pesan dari malaikat penjagamu. Oke, di sini ada Knight of Swords. Jadi malaikatmu berpesan bahwa kamu perlu fokus sepertinya. Jika kamu menghadapi challenge, kamu menghadapi ujian, fokuslah. Begitu. Jadi para malaikatmu, malaikat penjagamu, menjagamu. Namanya saja malaikat penjaga. Mereka menjagamu. Jadi kamu tenang saja. Tetap akan terlindungi oleh para malaikatmu, ya. Ini sepertinya ini malaikatmu yang di sebelah kiri ya, malaikatmu yang berada di sebelah kirimu. Jadi ada 4 malaikat penjaga kita, depan, belakang, kanan, dan kiri. Yang ini adalah dari sebelah kirimu ya. Oke. Lanjut, pesan dari malaikat penjagamu ya. The Magician. Oke, di sini sepertinya ya, kamu yang berada pada wilayah supranatural, kamu orang-orang yang menyukai hal-hal mistis begitu ya. Nah, ini untuk kalian tetap waspada karena ujian-ujian banyak datang ya. Ujian-ujian banyak datang ini mungkin ada yang mengirimkanmu energi negatif, ada yang uji coba dirimu, ngetes begitu ya. Nah, makanya dibilang di sini kamu harus memperkuat pondasimu. Ya, pagarmu ditingkatkan. Begitu ya. Dan pagar yang paling jos menurut saya ya berbagi. Itu pengalaman, menurut pengalaman. Jadi kalian yang orang-orang yang ulas asih di sini biasanya kalian sangat terjaga oleh energi semesta sendiri yang menjagamu. Oke, baiklah, pesan dari malaikatmu. Wah, ini tentang keberlimpahan ya. Akan ada keberlimpahan datang padamu atau sudah datang, yang tinggal kamu nikmati dan syukuri. Begitu ya. Banyak ini rezekimu. Ya, malaikat berpesan seperti itu. Rezekimu banyak, kamu tenang begitu. ada sosok malaikat yang kalau bicara kalimatnya alay ya di dalam dirimu. Nah, biasanya yang di bagian belakang kalau saya nggak salah. Nah, ini kalimatnya suka begitu, tenang begitu, agak alay pokoknya. Jadi kamu kalau pas lagi alay lebay begitu ya, itu yang belakang itu yang lagi dominan mungkin begitu ya. Iya, kalau dia bersuara suaranya dirimu, kalau dia berwujud ya wujudnya dirimu.
Saya sudah membuka 2. Baca dulu yang ini. Ada 3 pedang. Wah, ini tentang sakit hati. Kenapa? Apakah kamu sedang mengalami kekecewaan, patah hati, atau apa? Ya, malaikatmu berpesan, sakit hatimu ini, kamu terlalu berharga untuk terluka. Kamu terlalu berharga untuk sakit hati. Air matamu terlalu berharga untuk dibuang sia-sia. Ya, air matamu ini jangan sampai menetes, kemudian membuat para spiritmu ini juga merasakan kesedihanmu, ya. Aduh, jadi begini, guys. Menurut informasi dari para leluhur, ketika kalian anak cucunya bersedih sampai kalian menangis, istilahnya badan mereka itu serasa disilet-silet, walaupun mereka tidak, maksudnya badan eterik ya, karena sudah tidak punya tubuh fisik seperti kita. Jadi leluhurmu itu katanya, para leluhur itu katanya sakit, ya. Apa hubungannya dengan malaikat penjaga? Jadi leluhur yang sudah di alam tinggi, alamnya para malaikat, alamnya yang dinamakan alam malakut atau alam para malaikat, leluhurmu berada di sana, mereka sudah kategori malaikat, ya. Banyak leluhurmu yang sudah berada di alam malaikat dan membantu untuk ini ya, keberlangsungan bumi, begitu ya. Jadi kamu jangan sakit hati ya, dan sakit hati ya. Wah, ini sayang hatimu jangan sampai terluka ya. Malaikatmu ini tidak bisa melihatmu sakit. Jadi segera sembuhkan dirimu ya, karena sakit hati, apalagi karena percintaan, begitu itu ya. Itu masih dalam kemelekatan dan bisa dibilang itu adalah kategori ilusi. Jadi sakit hati itu ilusi menurut beberapa pakar seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada hadiah bisa ya, ada hadiah bisa dari orang yang sudah kamu kenal ya lama. Dia akan memberimu hadiah, ini bisa berupa uang. Kalau di sini kayaknya uang ya. Saya melihat ini uang. Dia memberimu hadiah uang. Kalian sudah kenal lama. Ya, ini pesan dari para malaikatmu. Wah, ini biasanya kalau yang berbau uang ini dari Mikail ya, yang malaikat yang berada di depanmu. Oke. Wah, thank you Michael ya. Thank you malaikat Mikail. Beritanya tentang keuangan. Oke. Ini ada sesuatu yang akan segera mendekat padamu. Malaikat berkata begitu. Malaikat pendampingmu berkata ada sesuatu yang segera mendekat padamu. Ya, ini bisa kabar, bisa orang, bisa uang, bisa apa saja yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan. Ya, ada kabar segera masuk, sangat cepat. Dalam waktu singkat, maksudnya begitu ya. Oke. Wah, ini tentang leluhurmu yang sudah berada di alam malakut. Beliau ini yang saya lihat memang membawa tongkat ya, memakai jubah yang dalam putih, yang luar hijau. Hijaunya hijau army lah ya, bukan hijau-hijau muda atau hijau tua, hijau lumut atau hijau army ya, hijau army kalau nggak salah namanya. Saya kurang paham warna-warna ya, hijau army kalau saya nggak salah. Jadi beliau ini dari zaman kenabian ya, ini leluhurmu yang memang sudah berada di alam malakut ya, bahkan mungkin lebih tinggi, tapi sepertinya beliau masih sering berurusan dengan manusia. Jadi ya kemungkinan ya di alam malakut. Oke, pesan beliau adalah jangan khawatir, kalian terjaga begitu. Hubungannya dengan itu. Wah. Kemudian ada yang lain pesan beliau ya. Ini tentang, karena beliau ini
pernah disebut sebagai kalam Tuhan atau perkataan Tuhan. Ini berarti pesannya adalah kalian diminta untuk menjaga perkataan, ya, berkatalah hanya yang baik-baik agar yang datang juga yang baik-baik, begitu ya. Ini terlepas dari tentang baik dan buruk ya, ini pesan beliau saja. Karena kalian yang ada di sini masih banyak yang berada di area itu, area baik dan buruk, area surga dan neraka. Oke, jadi beliau berpesan seperti itu. Ya, hati-hati dalam berbicara karena kalimatmu ini sangat diperhatikan oleh semesta. Apapun yang kamu katakan ini bisa terwujud. Jadi berhati-hatilah. Wah. Apalagi? Oke, kita lihat pesan-pesannya para malaikatmu lagi, ya. Di sini ada The Star. Di sini ada dari entitas lain ya, pesan dari entitas lain di sana, di sini, bahwa akan banyak cita-citamu yang terwujud ya dalam waktu dekat ini. Kamu diminta ya tentu saja bahagialah ya, bahagia dulu akan terwujud lebih lebih besar begitu ya. Dan kalau dilihat di sini ya, kamu akan semakin bersinar seperti bintang, baik auramu, baik karirmu, apa saja ya. Energinya cukup berat karena ada kehadiran juga di sini ya, kemungkinan ini ya. Leluhur tidak di zaman kenabian ya, leluhur kita, leluhurmu dan leluhur saya. Kalian yang di bawah naungan beliau ini ucapannya sangat manjur karena disebut kalam Tuhan ya, perkataan Tuhan. Perkataanmu adalah perkataan semesta begitu. Energinya begini ya, luar biasa. Ini kayaknya sangat dekat. Oke, lanjut pesan dari para malaikat ya. Ini tentang intuisimu yang akan semakin tajam. Intuisimu akan sudah semakin terasah. Sebentar. Setiap ada energi yang ini ya, saya selalu merasakan seperti itu. Ada inilah ya, reaksi begitu. Kemudian saya melihat ini selain tentang intuisi, ini bisa juga tentang wanita, perasaan wanita yang kepekaan, hal yang berhubungan dengan wanita, feminin, divine feminimu lagi bangkit begitu ya. Kemarin-kemarin kamu sangat maskulin ya, baik wanitanya. Ini feminin sepertinya mau muncul. Ini tanda bahwa kamu akan semakin luar biasa karena energi feminin ini energi ketuhanan, energi ilahi ya. Makanya wanita ini sebenarnya simbol yang sangat ilahi karena ya itu dia pemilik ulas asih ya, cinta kasih atau roman rohim ada di diri wanita semuanya, keduanya. Apakah kalau pria tidak? Menurut para ahli begitu ya. Oke, tenang saja. Oke, lanjut. Ini tentang pesan malaikatmu tentang keadilan. Tentang kebangkitan. Bahwa kalian ini memang akan dipanggil oleh semesta, akan dibangkitkan ya. Dibangkitkan itu tidak hanya nanti, tapi saat ini kamu sudah bangkit dari kematianmu. Kamu sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa, kamu sudah kiamat istilahnya, kemudian kamu bangkit ya. Ada kebangkitan spiritual memang dalam kehidupanmu saat ini. Kamu terundang oleh semesta begitu. Itu konfirmasi dari para malaikat ya. Oke, malaikatmu ya, malaikatmu ini benar-benar deh sangat menjagamu ya, bukan hanya menjaga, memberi pengetahuan ya, kadang-kadang lewat
bukan bisikannya, vision. Jadi beda dengan telepati ya. Telepati itu biasanya audiens ya, mendengar. Kalau vision ini lebih ke melihat, ya clairvoyant gitu ya, clairvoyant, melihat. Jadi para malaikatmu menyampaikan pesan bahwa kamu terbantu secara keilmuan begitu loh. Jadi kamu jangan takut ketika menghadapi ya kehidupan ini, karena kamu terbimbing baik secara keamananmu ataupun keilmuanmu ya, terjaga begitu. Wah, energinya berat sekali. Saya sampai mau tidur. Oke, di sini saya melihat malaikatmu berpesan bahwa akan ada apa ya? Ada sebuah perasaan yang menyapamu. Mungkin akan ada orang yang menyukaimu, akan ada yang meminta maaf, mungkin akan ada yang memberimu sesuatu ya. Ini hubungannya dengan perasaannya begitu, curhat. Kamu dibutuhkan orang, banyak orang membutuhkanmu untuk curhat ya. Kamu juga disukai oleh banyak orang di sini. Luar biasa energi para malaikatmu. Wah, ini benar-benar sungguh-sungguh serius ini berarti. Malaikatmu ya berpesan bahwa kamu adalah ratu, raja ya dalam kehidupanmu. Kamu adalah pemimpin bagi dirimu. Kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri. Kamu tahu di dalam dirimu ada 4 malaikat penjaga. Pemimpinnya siapa? Dirimu. Bayangkan kamu adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Kamu adalah semesta. Di dalam dirimu banyak hal, juga banyak entitas lain. Ya, kamu adalah wadah. Kamu adalah semesta. Semesta kecil begitu ya. Ada juga yang mengatakan semesta besar. Suka-sukalah, pokoknya semesta begitu ya. Di dalam dirimu. Jadi kamu tidak sendirian, di sana ada malaikatmu, ada spiritmu, ada entitas-entitas lain yang numpang di dalamnya. Ya, apakah kamu sadar itu? Bahwa malaikat penjagamu begitu menyayangimu, begitu peduli. Di sini yang terlihat adalah yang sebelah kirimu. Kalau dalam keilmuan namanya malaikat Israel ya, dengan lambang merah. Di sini juga ada malaikat Mikail ya, yang berbau keindahan, duit, keuangan gitu ya, kecantikan, kegantengan ya, yang berada di tengah. Ada Mikail, kemudian ada Israel. Israel ini adalah malaikatmu yang senantiasa menyuruhmu berbuat baik. Selalu ingin berbuat baik, selalu senang dengan ilmu-ilmu yang positif ya. Lambangnya putih ya, kalau yang Mikail ini kuning. Kemudian saya sebentar ini juga ada tentang para ini ya, spiritmu ya, leluhur yang berada di alam tinggi juga ya. Ini sudah yang tidak ada, yang saya tidak melihat ini yang di sebelah kananmu, atau mungkin yang di sebelah kanan ini beliau yang menjaga ucapan kita, hubungannya dengan menyampaikan pesan, atau dalam religi katanya penyampai wahyu begitu ya, artinya penyampai pesan ya. Beliau dilambangkan dengan warna hitam, atau yang disebut Gabriel atau Jibril begitu ya. Ya, Jibril tidak ada di kartu, tapi ini ya yang sedang berucap. Jadi mungkin dia sedang sibuk menjaga ya, menjaga saya, menjaga dirimu ya, karena kita sedang berada dalam
komunikasi istilahnya ya, dalam hubungan ucapan, hubungannya dengan ucapan pembicaraan, karena memang tugas beliau tentang itu. Beliau menjaga setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Makanya kalau kita salah bicara, biasanya ada efek di tubuh ya, yang saya tahu biasanya perut sakit ya, hubungannya biasanya dengan Jibril ini. Salah makan juga hubungannya dengan Jibril ini, karena tugasnya di sana ya. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang siapa 4 malaikat ini, atau yang di dalam Kawaruh Jawa bernama sedulur papat atau saudara 4 kita, atau yang berasal dari 4 unsur di dalam diri kita: bumi, api, apalagi air dan udara ya. Sudah cukup, energinya cukup lumayan pembacaan ini, karena kita melibatkan malaikat penjaga. Salam sayang selalu untukmu, untuk para malaikat penjagamu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jika mau konsultasi pribadi, silahkan, nomor saya ada di setiap video. Terima kasih ya, bye bye.